Kalau tunagrahita itu kan IQ-nya rendah, anaknya rendah ya. Itu ya semua mungkin terasa sulit. Kalau tunarungu IQ-nya normal. Paling mereka sulit pada pelajaran-pelajaran yang bersifat abstrak. Karena menjelaskan hal-hal yang abstrak itu sulit. Karena pakai isyarat kan kalau tunarungu. Kepala Sekolah SLB Kartini Batam. Kendala yang kami hadapi pertama kebosanan. Anak-anak bosan dengan belajar daring. Mereka sudah ingin sekolah, itu kendala pertama. Jadi moodnya itu menurun jauh. Jadi kadang-kadang tugas yang kita kirim lewat media apa daring itu lambat direspon karena merasa bosan. Mereka ingin sekolah. Yang pertama. Yang kedua, sinyal kadang-kadang tidak bagus sehingga pembelajaran terputus. Terus yang ketiga kendalanya ada anak yang orang tuanya tuh hanya punya HP 1, dibawa oleh orang tuanya bekerja. Jadi respon baru bisa dilakukan setelah orang tua pulang dari bekerja. Jadi sampai habis maghrib atau sampai jam setengah 10 malam tuh kami masih menerima respon balik dari murid-murid kami. Jadi kami membolehkan, walaupun itu bukan jam belajar lagi, kami tetap membolehkan. Kemudian yang ketiga, ada anak yang tidak punya HP sama sekali. Kita mengantarkan bahan pembelajaran itu ke rumahnya. Dan ada juga yang mereka yang sudah datang ke sini seminggu 2 kali.
Kemudian waktu ujian juga sama, bagi anak yang tidak punya HP ini soalnya diantarkan ke rumahnya, kemudian dibawa lagi ke sekolah. Nah itu kendala yang kami hadapi. Kemudian yang berikutnya yang mungkin kendala kuota itu ya, kuota itu tidak semua orang tua juga mampu membeli. SLB untuk tingkat SD sampai SMP atau SMP aja? Ini Pak? Dari SD sampai SMA. SD sampai SMA. SD sampai SMA, semua ada. Berapa banyak Pak sejauh ini siswa kita Pak? Siswa kita sekarang kurang 130 orang. Dari SD sampai SMA. SMP dan SMA. 130. Di sini ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunagrahita, ada autis, dan ada juga tunadaksa. Semua kita terima, semua ke jenis ketunaan kita terima. Baik. Nah tadi Bapak mengatakan bahwa sistem belajar daring Pak ya. Mohon maaf tadi ada sebenarnya berbeda dengan siswa lainnya. Apa selain dari tadi kuota, apalagi yang mereka kendala di dalam pembelajaran daring ini Pak? Kendala lain misalnya ini sulit mereka mungkin memahaminya karena daring ini ada komunikasi yang tidak maksimal ya, karena dia tidak seperti bertemu. Jadi mungkin informasi yang disampaikan oleh kami tidak begitu jelas, bisa terjadi seperti itu dibanding dengan bertemu langsung. Itu bisa lebih bisa menjembatani komunikasinya. Jadi kalau dengan lewat ini kadang-kadang mereka kurang paham. Makanya kan kami selalu melakukan penyempurnaan. Setiap ada kritik dari orang tua, kami langsung merespon. Walaupun hanya satu orang tua yang menyampaikan kritik, saya memang sengaja membuka. Tolong orang tua, kalau ada kesulitan di rumah, tolong disampaikan. Jangan segan-segan disampaikan. Dan memang pembelajaran ini dievaluasi terus. Dan saya masuk di semua grup kelas untuk memantau pembelajaran. Ini saya semua di kelas ada. Saya dan wakil kurikulum masuk di semua kelas. Jadi pembelajaran kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh guru. Kalau ada yang memang tidak pas, kita langsung mengingatkan. Kemudian pembelajaran juga setiap hari langsung dilaporkan. Mata pelajaran apa Pak yang agak sulit Pak untuk siswa didik SLB ini Pak di dalam pembelajaran daring ini? Ya kalau pembelajaran menurut saya itu relatif ya. Cuma kan beda-beda ketunaan itu beda kesulitan. Kalau tunagrahita itu kan IQ-nya rendah, anaknya rendah ya. Itu ya semua mungkin terasa sulit. Kalau tunarungu IQ-nya normal. Paling mereka sulit pada pelajaran-pelajaran yang bersifat abstrak. Karena menjelaskan hal-hal yang abstrak itu sulit. Karena pakai isyarat kan kalau tunarungu. Nah, kalau matematika yang sulit bagi orang itu, bagi tunarungu itu mungkin tidak sulit. Tapi kalau hal yang abstrak, yang sosial justru lebih sulit. Misalnya kayak IPS ya, interaksi misalnya kan, itu apa sih interaksi itu kan sulit untuk menjelaskannya untuk tunarungu. Atau persaingan sosial misalnya kayak gitu. Itu kan istilah-istilah yang sangat sulit gitu. Padahal sebenarnya bagi kita mudah, tapi bagi tunarungu itu sulit. Karena apa gitu kan? Nah, kan banyak istilah-istilah kalau dalam sosiologi itu kan banyak istilah-istilah yang justru sangat sulit dipahami oleh anak tunarungu. Karena mereka tidak memiliki kosakata yang cukup. Karena tunarungu itu memiliki keterlambatan kosakata itu 2 tahun dibanding orang normal. Nah, jadi kayak sedih itu kan akhirnya kita menggambarkan air matanya bercucuran gitu. Nah, baru dia itu sedih. Seperti itu. Nah, kalau yang lain-lain kayak autis itu pada prinsipnya nggak kesulitan karena autis kan IQ-nya normal selama dia tidak punya gangguan konsentrasi, dia tidak kesulitan dengan pelajaran-pelajaran itu. Jadi kalau ditanya pelajaran yang sulit tak bisa, tapi tergantung anaknya karena anaknya itu beda-beda karakteristik anaknya gitu. Kalau tunanetra, nah dia nggak bisa melihat kan, semua hanya disampaikan, dibacakan, terangkan. Melalui voice note berarti gitu suara ya. Terus mungkin boleh meraba kalau
Kalau dia ingin tahu bentuknya diraba gitu kan. Tapi kalau daring ya nggak bisa ngeraba. Malah ya mungkin pelajaran disampaikan pada orang tua ialah yang menjelaskan lagi kepada anak. Atau bisa dilakukan oleh guru kami itu merekam suara pelajaran itu ya, penjelasan itu direkam di HP itu, kemudian dikirim suara itu, rekaman itu kita mendengarkan. Itu. Artinya untuk SLB orang tua memang yang berperan penting ya, itu ya Pak ya. Sangat, karena Pak kayak mood tadi kan, dia kalau udah nggak mood nggak mau belajar, bangun aja nggak mau. Jadi sering kejadian kita sudah mulai pembelajaran, anaknya belum mandi. Makanya kawan-kawan di sini setengah jam sebelum pembelajaran sudah menyapa. Jadi misalnya belajar jam 8 ya, setengah 8 sudah menyapa, halo anak-anak, sudah bangun belum, sudah mandi belum. Nah jadi ditarik-tarikin dulu. Nah terus baru mereka bangun. Orang tuanya mau ini ibu sudah panggil gitu kan. Biasanya guru-gurunya mengirim video bersuara dan bergambar kan, manggil anak, ayo bangun, ayo mandi. Jadi setengah jam sebelum mulai sudah ada persiapan. Jadi begitu jam 8-nya diharapkan mereka sudah ready gitu, udah siap belajar. Seperti itu kondisinya. Ya beda sama anak reguler, anak normal. Nah itu cerita kami seperti itu.